Oke, kita lanjut pada pembahasan tata tertib guru Indonesia. Itu terdapat 18 poin ya. Kita masuk saja. Pada poin pertama, berkewajiban datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi di sini guru harus datang tepat waktu. Misalkan di sekolah itu masuk pada pukul 7:30. Maka guru itu datang harus sebelum itu untuk sebagai contoh pada anak-anaknya. Kemudian pulangnya juga tidak boleh lambat, tidak boleh kecepatan juga, namun sesuai dengan jadwal, kecuali ada alasan tertentu. Kemudian pada poin 2, berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang Pancasila. Yang ketiga, memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Di sini kata kejujuran profesional itu kita sebagai guru haruslah yang berprofesional, tidak memilah-milah bahwa itu anak keluarga, itu anak orang lain, maka saat di lingkungan sekolah semuanya sama. Terus di sini ada kata menerapkan kurikulum. Di sini harus bahasanya itu harus lengkap sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak didik. Kemudian yang keempat, mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Oke, lanjut yang kelima, menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Di sini sebagai guru kita harus saling berkomunikasi dengan dengan orang tua murid agar di rumah orang tua murid bisa bisa lebih menekankan kepada anaknya apa-apa yang perlu diketahui anaknya. Kemudian selanjutnya, memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Di sini artinya kita sebagai guru harus lebih banyak sharing mengenai pendidikan. Tidak hanya mentok di situ-situ saja. Oke, yang ketujuh, secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Di sini kita sebagai guru itu harus meningkatkan mutu profesi kita, tidak hanya mentok di situ-situ saja, namun lebih belajar. Ya memang tugasnya guru selalu belajar dan belajar. Oke, kita masuk pada poin 8, menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan. Di sini menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru itu harus saling berkomunikasi yang baik, jangan sering menyendiri, begitu. Tanda kutip dengan hal yang positif. Kemudian kita lanjut poin 9. Di sini berbunyi, secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian. Nah, di sini itu guru harus sebagai contoh ke depannya untuk panutan anak-anak bangsa. Oke, yang ke-10, melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang ke-11, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesinya. Di sini memberikan teladan, memberi contoh
terhadap anak didik masyarakat bahwa guru harus bersikap baik, bersikap ramah, tidak mencoreng nama baik guru begitu. Kemudian kita masuk pada poin 12. Di sini berbunyi meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ke-13, memotivasi peserta didik dalam memanfaatkan waktu untuk belajar di luar jam sekolah. Nah, di sini itu kita bisa memberikan arahan kepada peserta didik, misalkan pada hari Minggu tanggal merah gitu. Kita bisa katakan bahwa rajin berdiskusi, pergi ke rumah temannya, jangan hanya main. Misalkan bawa buku membahas materi ini dengan dibawa santai begitu, misalkan kerja kelompok di rumahnya si ini begitu. Kemudian poin ke-14, memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya belajar, dan budaya bersih. Ya, di sini poin 14 sangat jelas. Oke, yang ke-15, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Pada poin 15 ini sangat penting dan masih kebanyakan guru yang begini. Oleh karena itu, kedepannya jangan ada yang terulang. Di sini itu maknanya menjadi seorang guru yang profesional, tidak diskriminatif atau tidak memilih-milih anak didiknya. Misalkan guru, saya harus sama yang seagama saya harus lebih mengajar, harus lebih memperhatikan yang anak keluarga saya begitu. Itu tidak boleh. Maka semuanya harus profesional, semuanya harus sama di mata guru. Kemudian poin 16, mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Nah, di sini nomor 16 ini sangat mempengaruhi. Apabila tidak diterapkan oleh guru, maka akan merendahkan nama baik guru begitu. Oke, yang ke-17, berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat atau norma kepatuhan bagi yang beragama lain. Bagi ibu-ibu, ibu guru yang beragama Islam menggunakan pakaian yang longgar, menggunakan hijab. Bagi yang non bisa menggunakan rok di bawah lutut begitu, untuk menjadi contoh terhadap anak didiknya, bahwa bilang bagus berpakaiannya ibu, berarti kita harus begini juga begitu. Oke, yang terakhir poin ke-18. Ini bagi calon guru laki-laki ya, tidak merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di situ pernyataannya sangat-sangat jelas. Oke, sampai sini penyampaian saya. Jika ada kata yang kurang, maka saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.